وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. Assalamualaikum. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pemirsa Surau TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur dimanapun Anda berada, hafidhakumullah. Kembali lagi kita bertemu pada acara Tanyakan pada Ahlinya, sebuah acara yang diproduksi oleh Muslim Project X yang bekerjasama dengan Surau TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur. Program acara pada hari ini bertema perjalanan emas kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insyaallah akan diisi dengan Al-Ustadz Dr. Irsyad Hasan MA Hafizahullahu Ta'ala. Alhamdulillah, Ustadz sudah bersama kita pada kesempatan kali ini. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum ya Ustadz. Kif halukum Ustadz? Alhamdulillah, ana bi khair. Bagaimana antum? Barakallahu fikum. Kami semua insyaallah baik, dalam keadaan baik Ustaz. Semoga antum dan keluarga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Amin, amin. Begitu pula dengan antum semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa Surau TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur, kami menyediakan line telepon WhatsApp untuk bertanya di nomor 0856 9378 6050 atau dapat melalui text message jika terkendala sinyal. Dan kami juga menyediakan website untuk bertanya di tj.muslimproject.xyz/tanya. Baiklah, sebelum kita mulai acara pada hari ini, ada baiknya kita meminta nasihat terlebih dahulu kepada Ustadz. Maka kepada Ustadz, falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai kaum muslimin tentunya dituntut untuk senantiasa beriman dan senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hak Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang perlu kita perhatikan, yang patut kita cermati adalah kita meyakini dan mengimani bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam telah menyampaikan segala sesuatu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu yang diberikan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau telah dengan sempurna, rampung, selesai menyampaikan semuanya kepada umatnya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ya, artinya kurang lebih pada hari ini, kata Allah, pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian dan menyempurnakan nikmat bagi kalian dan telah meridhai Islam sebagai agama kalian. Maka konsekuensi bahwasanya agama ini, agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam itu sempurna, maka konsekuensinya adalah Nabi alaihi salatu wassalam telah selesai dengan sesempurnanya menyampaikan apa yang beliau terima, wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau alaihi salatu wassalam telah menyampaikan kepada umat.
Tidak ada yang disembunyikan sedikit pun. Tidak ada yang ditutup-tutupi sedikit pun. Itulah konsekuensi kesempurnaan agama Islam. Maka berarti Nabi alaihi salatu wasallam telah menyampaikan semuanya. Tidak ada sedikit pun yang tertinggal, yang tersembunyi. Dan ayat ini yang dalam surat Al-Maidah, Al-Yaum akmaltu lakum dinakum, yang tadi kita baca, itu turun sebagaimana dikabarkan oleh Umar radhiyallahu an dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, turun ketika beliau sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah, ya, pada hari Jumat di padang Arafah ketika beliau haji wada, yang mana beberapa bulan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia. Dan dalam hadis yang lain, hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabatnya, beliau berkata kepada para sahabatnya atau bertanya kepada para sahabatnya, "Wa antum tas'aluna anni, fama antum qailun." Dan kalian akan ditanya tentang aku, ya terkait aku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, apa jawaban kalian? Maka para sahabat berkata, "Qad ballaghta wa addaita wa nasahta." Engkau ya Rasulullah telah tabligh, telah balagh, telah menyampaikan apa yang sudah menjadi kewajibanmu, yaitu risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala telah engkau sampaikan, wa addaita, dan kamu telah menunaikan tugasmu, kewajibanmu, wa nasahta, dan benar-benar menasihati umat selayak-layaknya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat jari telunjuknya ke langit dan mengarahkannya kepada para sahabat di depan beliau, dan waktu itu para sahabat sangat banyak sekali. Ya, ketika haji wada, kemudian beliau mengatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad 3 kali. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Artinya para sahabat telah berikrar, telah mengakui, telah bersaksi bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam benar-benar secara sempurna semuanya telah disampaikan kepada para sahabat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala diminta oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk menyaksikan, ya, ikrar dan persaksian para sahabat tersebut. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya para sahabat mengakui Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam telah menyampaikan seluruh apa yang sudah menjadi kewajiban beliau, tugas beliau. Beliau sudah rampung, sudah sempurna menunaikan tugasnya, menyampaikan seluruh apa yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, salah satu istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, "Man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam katama syai'an mimma anzalallah faqad kadzab atau faqad kadzib." Kata ibunda kita Aisyah yang kurang lebih artinya, barang siapa yang berkata kepadamu, yang menghabarkan kepadamu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, itu menyembunyikan syai'an, sedikit pun atau suatu apapun dari apa yang Allah turunkan kepada beliau, maka ketahuilah itu adalah sebuah kedustaan. Sehingga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memang benar-benar sudah menyampaikan seluruh ajaran Islam. Ini harus kita yakini, ini kita harus imani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik." Wahai Rasul, itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Maka beliau sudah menunaikannya secara sempurna, tidak ada yang tertinggal sedikit pun.
Jadi kita harus mengimani semacam itu, meyakini semacam itu. Sehingga ini konsekuensinya adalah ya kita menerima apa yang beliau sampaikan, yang beliau kabarkan kepada kita, kita yakini, kita imani, perintahnya kita jalankan, larangannya kita jauhi. Dan kita tidaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan syariat yang beliau bawa. Ini mungkin sedikit nasihat pembuka pada kesempatan kali ini bagi diri saya pribadi dan bagi Anda kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selebihnya Anda kembalikan kepada akhuna MC. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Jazakallahu khairan atas nasihat ya Ustaz. Ana izin langsung membacakan pertanyaan yang pertama Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ketika suami sedang puasa sunnah dan istri puasa qadha, bolehkah membatalkan puasa dengan berjima? Adakah kafaratnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Jawaban ini perlu kita rinci ya. Karena ada tadi dikatakan ada yang berpuasa sunnah dari salah satu pasangan yaitu suami, ada yang berpuasa qadha, berarti itu qadha'ul wajib ya, mengqadha puasa yang wajib yaitu puasa Ramadan. Ketika seseorang berpuasa sunnah ya, maka banyak dari kalangan ahli ilmu mengatakan orang yang berpuasa sunnah itu boleh untuk meneruskan, boleh untuk membatalkan, karena sejatinya puasanya itu sifatnya sunnah. Dari awal puasa itu, puasa yang dia lakukan sudah sunnah, artinya dia boleh melakukan, boleh tidak melakukan, boleh menjalaninya, boleh tidak menjalaninya. Walaupun jelas ketika menjalaninya pasti mendapatkan pahala insya Allah. Tapi ketika tidak menjalaninya maka dia tidak dicela, tidak dihukum, tidak disanksi. Maka konsekuensi dari ini adalah ketika seseorang sudah masuk menjalani puasa sunnah, kemudian di tengah hari dia membatalkan puasa sunnahnya, maka boleh-boleh saja. Karena memang dari awal itu adalah sebuah pilihan. Dan itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW di mana suatu ketika beliau masuk, ia bertanya, apakah ada makanan? Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tidak ada, maka beliau berpuasa. Kemudian ibunda kita Aisyah bercerita bahwasanya beliau datang pada kesempatan yang lain atau di hari yang lain, dan ternyata Aisyah menghabarkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam ada makanan yang dihadiahkan ya, kepada beliau dan keluarga, dan Nabi akhirnya meminta makanan tersebut untuk dimakan, dan beliau memberitahukan kepada Aisyah, laqad kuntu atau asbahtu shaiman. Ya, tadi aku sempat puasa ya. Masuk subuh beliau sempat puasa, artinya puasa sunnah, dan kemudian beliau akhirnya membatalkan puasanya, makan hidangan tersebut. Jadi kalau puasa sunnah sebenarnya tidak bermasalah. Yang menjadi sesuatu yang dipermasalahkan adalah tadi yang satunya, yaitu puasa qadha. Disebut puasa qadha berarti aslinya adalah puasa wajib. Ya, qadha'ul wajib. Ya, perempuan tersebut memiliki hutang dari bulan Ramadan, kemudian dia mengqadha'nya. Maka sejatinya seharusnya tidak boleh begitu saja membatalkan puasa yang qadha tersebut, karena memang aslinya wajib. Namun kalau itu kejadian, ya akhirnya keduanya membatalkan puasa, sedangkan si istri puasanya adalah puasa qadha, ya berarti batal puasanya dengan kemudian mereka mohon maaf melakukan jima atau bersetubuh, dan tentunya perlu ada istighfar, bertaubat ya dari istri ataupun dari suami juga, karena suami yang mengajaknya misalnya atau memerintahkannya. Ya, padahal itu adalah puasa wajib bagi si istri. Namun terkait kafarah, maka di sini para ulama mengatakan tidak ada, karena kafarah itu khusus pelanggaran pada puasa
di tengah hari bulan Ramadan, ya, khusus pada bulan Ramadan saja. Adapun puasa qadha ketika dibatalkan kemudian ada jima di situ, ya, atau dibatalkan dengan jima, maka jelas batal puasanya. Dia harus mengganti di hari yang lain, ya, tentunya disertai dengan istighfar dan taubah, tapi untuk kafarah tidak perlu karena itu khusus di bulan Ramadan saja. Kecuali kasusnya adalah ketika si istri itu dipaksa, ya, si istri itu dipaksa. Kalau dilihat dari konteks atau redaksi penanya, maka tidak ada pemaksaan di situ, maka bisa jadi itu hal yang dia menjadi sukarela, ya, atau disetujui, disepakati oleh keduanya. Tapi kalau kasusnya si istri dipaksa, ya, maka jelas ini di luar pembahasan ini. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang berikutnya melalui telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan perkenalkan diri, tempat dan pertanyaannya, Bapak. Awan Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Rijal dari Singkawang, Kalimantan Barat Ustaz. Begini Ustaz, yang sekarang lagi viral tentang seorang pasien yang mengeluh di medsos, lalu kemudian dibalas cuitan oleh beberapa nakes. Ustaz, lalu ada seseorang Ustaz, dia berdoa begini Ustaz, ya Allah jangan kau timpakan penyakit kepadaku. Yang anak kaitkan gini Ustaz, tentang riwayat seorang Arab Badui yang selama hidupnya tidak pernah sakit kepala, tidak pernah demam. Lalu kata Rasulullah SAW, inilah ciri penduduk neraka. Kaitannya Ustaz, bagaimana seseorang yang mencuit kepada seorang yang telah meninggal, bagaimana cara minta maafnya? Kuda Ustaz, mohon kaitannya dengan ciri-ciri penduduk neraka yang tidak pernah sakit ini Ustaz. Mohon penjelasan. Sekolah jadi kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ana pahami dari pertanyaan tadi terkait cuitan, ya, ataupun komen atau yang semisalnya terkait berdoa semoga Allah tidak menimpakan penyakit ini tertentu atau itu. Tentunya kalau, mohon maaf, mungkin apakah ini ana salah memahami atau bagaimana? Kalau hanya sekedar doa, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak ditimpakan suatu penyakit, ana rasa sah-sah saja. Itu hanya sebuah doa. Adapun tadi yang dikatakan bahwasanya termasuk ciri khas ahli neraka adalah tidak tidak pernah ditimpakan suatu penyakit. Ini tentunya perlu validasi hadis tersebut. Saya pribadi lupa, ya, ataupun belum meneliti secara lebih luas atau komprehensif bagaimana keabsahan riwayat tersebut. Namun yang menjadi catatan adalah bagi si penanya dan kita semuanya, tentunya setiap muslim rata-rata, atau setiap orang pada umumnya atau muslim rata-rata tertimpa suatu macam penyakit, baik itu besar maupun kecil. Ya, baik itu besar maupun kecil. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, walaupun seorang rasul, ya, beliau manusia juga yang akhirnya juga tertimpa suatu penyakit, pernah sakit. Di akhir-akhir wafat beliau sakit. Bahkan sakitnya semakin parah, beliau akhirnya melemah. Beliau pernah terluka. Makanya
dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW menghabarkan bahwasanya hal-hal yang semacam ini yang tidak mengenakkan bagi seorang muslim, di antaranya demam dan yang semisalnya, ya, itu adalah sebuah kafarah, sebuah penghapus dosa bagi seorang muslim. Dan ini di satu sisi adalah sesuatu yang disebut musibah, ya, tidak mengenakkan, tidak membuat nyaman dirinya, tapi di satu sisi yang lain kalau dia bersabar, maka ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kafarah? Ya, penghapus bagi dosa-dosa dia. Dan sedangkan ketika misalnya ada orang yang berdoa, ya Allah jauhkan aku dari penyakit ini dan itu, selamatkan aku dari wabah ini dan itu, maka itu sah-sah saja. Ya, maka itu sah-sah saja, tidak bertentangan dengan apa yang tadi kita sampaikan. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari wabah-wabah tertentu ataupun penyakit-penyakit tertentu, tapi menguji dia misalnya dengan penyakit yang mungkin lebih ringan, ya, atau penyakit lain yang dia tidak tahu, ataupun ujian-ujian yang lain, ya, bisa jadi kesedihan ketika misalnya anaknya meninggal dunia dan yang semisalnya. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, bagi akhwat yang salat di rumah, apakah harus qomat sebelum salat wajib? Barakallahu fikum. Bagi orang perempuan yang sholat di rumah, maka tidak ada kewajiban dia untuk adzan dan tidak ada kewajiban untuk iqamah. Ya, tidak ada semacam itu. Dia ketika masuk waktu sholat, maka dia seperti biasa bersuci, kemudian masuk untuk sholat, ya, berniat takbiratul ihram dan seterusnya. Ya, tidak ada kemudian dia untuk adzan ataupun iqamah. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik pemirsa Surau TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur dimanapun Anda berada, kami masih menunggu pertanyaan Anda di line telepon WhatsApp di nomor 0856 9378 6050 atau dapat melalui text message jika terkendala sinyal. Dan kami juga menyediakan website untuk bertanya di tj.muslimproject.xyz/tanya. Baik, pertanyaan yang berikutnya Ustadz. Assalamualaikum, bolehkah membacakan Yasin kepada jenazah? Mohon penjelasannya Ustadz, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Pertanyaannya cukup simpel, ya. Apa hukum membacakan Yasin kepada jenazah? Kata-kata jenazah di sini maka bisa dipahami itu berarti mayit, artinya seorang yang sudah meninggal dunia. Ya. Ketika yang dimaksudkan jenazah di sini adalah orang yang sudah meninggal dunia, dan disebut mayit, ya. Maka di sini pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah tidak disyariatkan semacam itu, ya, tidak disyariatkan semacam itu, ya. Adapun ketika kondisinya orang tersebut belum disebut mayit, ya, artinya dia belum meninggal dunia, tetapi dia masih hidup, tapi dia mungkin menghadapi sakaratul maut misalnya di akhir-akhir hayatnya, dan yang semisalnya kondisi macam ini, tapi dia masih hidup. Nah, maka di sini ada sebagian ulama yang memang menyukai, ya, atau menyunahkan dibacakan surat Yasin kepada orang tersebut, ya, agar menjadi pengingat, dan karena berdasarkan sebuah hadis yang mana Rasulullah SAW mengatakan iqra'u Yasin ala mautakum, atau iqra'u ala mautakum Yasin, bacakanlah, ya, orang yang mau meninggal dunia surat Yasin. Namun hadis ini diperselisihkan keabsahannya oleh ahli ilmu, dan yang lebih tepat hadis ini adalah hadis yang lemah, ya, hadis yang lemah. Jadi di sana ada sebagian ahli ilmu yang memang mengatakan itu suatu yang mandub, yang disunnahkan, yang disukai berdasarkan hadis ini. Namun hadis ini lebih tepatnya adalah hadis yang lemah, ya. Jadi itu tadi rincian jawaban tersebut. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Pertanyaan yang berikutnya Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh seorang wanita menggunakan pakaian ketat saat olahraga di tempat olahraga khusus wanita? Jazakumullahu khairan. Taib, barakallahu fikum. Jadi walaupun seorang wanita tersebut berada di sebuah tempat yang kondisinya itu memang khusus untuk perempuan, yang ada hanya kaum perempuan saja, tidak ada satupun orang lelaki, terlebih itu untuk apa tadi istilahnya, untuk olahraga ya, untuk aktivitas olahraga, maka tentunya sebagaimana banyak para ulama mengatakan tetap tidak diperkenankan untuk hal yang semacam itu, yaitu memakai pakaian yang ketat ya ataupun tipis yang sehingga menggambarkan lekak-lekuk tubuhnya. Nah, karena ini sejatinya masuk dalam keumuman sebuah hadis yang mana Rasulullah SAW menyebutkan salah satu golongan neraka adalah wanisaun kasiyatun ariyat mumilatun ma'ilat atau ma'ilatun mumilat. Jadi banyak para ulama yang memandang ini masuk dalam keumuman hadis tersebut, yaitu mereka adalah para wanita yang pakaiannya ia berpakaian tapi dia ariyat ya, masih disebut arin, masih telanjang. Para ulama menafsirkan kenapa disebut masih telanjang, ya karena bisa jadi pakaiannya pendek sekali sehingga menampakkan aurat-auratnya ya, ataupun pakaiannya tipis menerawang bagian tubuh di dalamnya, ataupun ketat yang itu akhirnya menggambarkan lekak-lekuk tubuhnya. Kecuali kalau ini di hadapan suaminya sendiri maka sah saja. Mengapa masih banyak para ulama yang melarang hal itu di kondisi padahal itu kumpulnya adalah di kaum perempuan saja, tidak ada laki satupun di situ. Sebabnya karena ini bisa jadi contoh ataupun ajakan atau seruan bagi teman-temannya untuk berpakaian semacam itu. Kemudian poin yang kedua, ini membuka pintu apa? Ada sebagian teman dari kaum perempuan itu yang melihat, mohon maaf, kemolekan dan kecantikan orang yang berpakaian tadi, sehingga dia menghabarkan, bercerita kepada suaminya atau kepada laki yang lain. Ini menimbulkan fitnah. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan, la tuhadithul mar'atu zaujaha al-marat al-ukhra atau kama qala Nabi sallallahu. Artinya seorang istri, seorang perempuan tidak memberitahukan kepada suaminya ya bagaimana perempuan lain yang itu tentunya bukan mahramnya ya, mensifatinya oh dia cantik semacam ini, dia semacam itu tubuhnya. Nah, ini tentunya dilarang. Nah, untuk menutup pintu ini ya, inilah yang namanya saddud dzari'ah, menutup hal-hal yang negatif atau menutup celah-celah yang bisa menghantarkan kepada sesuatu yang tidak layak, yang buruk. Maka para ulama mandang, walaupun dia itu berkumpul dengan teman-teman perempuannya, ya tetap dia menggunakan pakaian yang itu layak ya pada wajarnya, lumrahnya dengan wanita ya, bukan kemudian menerawang ataupun lekak-lekuk tubuhnya kelihatan banget dan seterusnya. Allah taala alam. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pemirsa Surau TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur, dimanapun Anda berada, kami masih menunggu pertanyaan Anda di line telepon WhatsApp pada nomor 0856 9378 6050 atau dapat melalui text message jika terkendala sinyal. Atau kami juga menyediakan website untuk bertanya di tj.muslimproject.xyz/tanya. Baik, pertanyaan yang berikutnya, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Apa hukumnya membaca doa duduk di antara dua sujud ketika sujud sahwi? Bagaimana jika lupa membacanya ketika sujud kedua sujud sahwi? Apakah harus kembali lagi ke duduk di antara dua sujud lalu membacanya ulang? Jazakallahu khairan. Baik, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Doa atau zikir yang dibaca oleh seseorang ketika dia sujud sahwi maka seperti sujud salat. Ya.
Jadi ketika seseorang sujud sahwi, apa yang dia baca jawabannya sebagaimana dia ketika sujud salat, ya, seperti subhana rabbiyal a'la atau zikir doa yang lain ketika dia sujud ketika salat. Maka itu bacaannya sama persis. Ya, tidak ada doa khusus di situ. Kemudian antara duduk di antara dua sujud ya sama seperti ketika kata sebagian ulama seperti dia ketika duduk di antara dua sujud ketika salat, ini pendapat sebagian ulama semacam itu. Adapun ketika dia lupa ketika sujud sahwi, kemudian dia lupa menyebutkan atau membaca zikir sujud tersebut, ya, maka ini banyak para ulama mengatakan tidak mengapa, ya, ketika dia lupa ketika sujud sahwi, maka itu tidak mempengaruhi keabsahan sujud sahwi tersebut sehingga dia tidak perlu untuk mengulangnya. Ya, wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang berikutnya dari Hari Rama di Dumai. Assalamualaikum Ustaz. Afwan mau bertanya, bagaimana hukum bersalaman dengan lawan jenis menggunakan pelapis kain agar tidak tersentuh kulit tangannya? Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Ini sepengetahuan ana pribadi, salah satu masalah yang diperselisihkan oleh ahli ilmu, tapi insya Allah yang lebih tepat adalah ya tetap dilarang, ya. Memang pada asalnya kita dilarang untuk bersentuhan dengan selain mahram kita, lawan jenis selain mahram kita, ya. Kemudian apakah kalau misalnya pakai misalnya sarung tangan, ya, tisu atau semisalnya yang bisa menghalangi bersentuhannya langsung antara tangan kita atau kulit kita dengan tangan atau kulit lawan jenis yang bukan mahram, maka yang lebih tepat wallahu taala alam adalah ini juga dilarang. Mengapa? Karena ini dekat sekali dengan pintu-pintu fitnah, ya. Pintu-pintu fitnah mungkin sekali dua kali semacam itu, terlebih kalau sudah mulai tertarik dan seterusnya, maka siapa yang menjamin bahwasanya kemudian setelah itu dia melepaskannya, ya, kemudian akhirnya bersentuhan biasa, ya, langsung. Nah, dari sisi inilah saddud dzari'ah, ya, menutup celah ke sesuatu yang lebih jelek lagi. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Afif Irawan di Depok. Assalamualaikum Ustaz. Saat puasa ketika ana menyemprot parfum atau berada di tempat yang habis disemprot parfum, ana merasa seperti partikel-partikel air parfum masuk, mungkin melalui hidung saat bernafas atau mulut. Apakah ini mungkin partikelnya menjadi masuk ke kerongkongan dan apakah batal puasanya? Bagaimana dengan bubuk susu yang terasa seperti masuk ke hidung atau mulut saat menuangkan bubuknya ke gelas, ya Ustadz? Sama seperti kasus parfum tadi. Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Hal semacam ini insyaallah adalah tidak membatalkan puasa orang tersebut, ya. Seperti bau parfum atau yang semisalnya. Ini insya Allah tidaklah membatalkan puasa, karena sejatinya yang membatalkan itu adalah sesuatu yang berbentuk, ya, yang masuk kemudian lewat hidung, kemudian masuk ke tenggorokan, kemudian ke lambung ataupun ya ke pencernaan. Maka hal yang semacam ini insya Allah tidak membatalkan tidak membatalkan puasa sebagaimana yang telah dijelaskan oleh banyak para ahli ilmu. Kemudian catatan berikutnya, tentunya kita tidak perlu menyengaja semacam itu, karena ada sebagian yang memang menyengaja. Nah, tentunya ini dikhawatirkan bisa menimbulkan sesuatu yang lebih parah dari itu. Selama kita tidak menyengajanya, maka itu insya Allah tidaklah mengapa. Dan sebagian ahli ilmu tidak menyukai, ya, secara sengaja kemudian kita menyemprotkan sesuatu yang itu tadi parfum dekat ke hidung dan seterusnya. Tentunya dengan itu sebagian ahli ilmu tidak menyukainya, ya, sebagian ahli ilmu tidak menyukainya. Tapi yang jelas selama sebagaimana yang tadi dikatakan oleh si penanya, maka itu insya Allah tidak membatalkan puasa dirinya. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallah. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz.
Pertanyaan yang berikutnya dari Rafi'i Setia Budi di Jawa Tengah. Ustadz ingin bertanya bagaimana hukum nada dering berupa musik di handphone. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Ya, ini termasuk bagian dari musik ya. Ini termasuk bagian dari musik juga, sehingga kita perlu menjauhinya. Sehingga kalau ingin ada nada dering, ya, sehingga dering tersebut memberitahukan kita bahwasanya ada orang yang menghubungi atau mengirimkan message ya, SMS ataupun WhatsApp atau yang semisalnya, ya kita nggak perlu pakai nada dering yang itu suaranya musik ya, karena itu memang masih bagian dari musik. Cari nada dering yang lain yang insya Allah masih banyak hal-hal yang itu mubah, boleh ya, yang itu juga sifatnya selain musik. Maka dari itu Anda nasihatkan kita perlu menjauhi hal-hal yang semacam itu, karena itu masih bagian dari musik ya, sehingga kita tidak perlu untuk memilih hal-hal yang semacam itu. Pilih yang nada dering, pengingat bagi kita atau pemberitahu bagi kita kalau ada telepon masuk atau SMS masuk, WhatsApp masuk atau yang semisalnya, dengan hal-hal yang itu sifatnya masih mubah dan jauh dari yang namanya musik. Fikum barakallah. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Baik, pemirsa Surau TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur dimanapun Anda berada, kami masih menerima pertanyaan Anda di line telepon WhatsApp di nomor 0856 9378 6050 atau dapat melalui text message jika terkendala sinyal. Dan juga kami masih menerima pertanyaan Anda di website tj.muslimproject.xyz/tanya. Pertanyaan yang berikutnya Ustaz. Dari pertanyaan di Jawa Barat, Kota Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, afwan Ustadz, ana izin bertanya. Dulu ana perokok dan sekarang alhamdulillah ana sudah tidak merokok. Dulu ketika membeli rokok di warung, ana suka mengambilnya lebih Ustadz. Misalkan beli 1 batang, tapi ana ambil 2 batang. Afwan Ustadz, pertanyaannya, apakah rokok yang ana ambil lebih itu harus dibayar kepada yang punya warung? Syukron jazakallahu khairan Ustadz. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ana ucapkan terlebih dahulu alhamdulillah, antum termasuk orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian meninggalkan rokok, yang meninggalkan sesuatu yang itu buruk bagi antum, bagi kesehatan antum dan juga bagi keuangan antum. Ini sebuah nikmat yang perlu antum syukuri atau meninggalkan rokok tersebut. Apa yang terjadi di masa lalu tentunya perlu banyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, banyak amal saleh. Ada permasalahan tadi yang terkait membayar harga 1 rokok misalnya, kemudian dia ternyata mengambil 2 atau yang semisalnya, maka tentunya ini bisa masuk, wallahu taala alam, ini bisa masuk itlaful muharramat ya, menghilangkan ya atau memusnahkan sesuatu yang diharamkan atau yang dilarang. Namun walaupun banyak para ulama mengatakan bahwasanya sesuatu yang diharamkan itu kalau kita merusaknya atau menghilangkannya, sejatinya kita itu tidak dituntut dengan harganya. Ya, sejatinya semacam itu. Walaupun sejatinya kita memusnahkannya, seharusnya memusnahkan begitu saja, bukan berarti mengkonsumsinya. Ini juga sebuah tentunya kesalahan. Ya. Namun, jadi pada asal usulnya hukumnya semacam itu, itlaful muharramat. Ya. Memusnahkan, menghilangkan sesuatu yang haram, sejatinya pada asalnya seseorang tidak dituntut untuk mengganti harga tersebut dengan uang. Pada asal usulnya tidak. Namun kalau ini karena kita berada di negeri yang hal-hal yang semacam itu menjadi sesuatu yang legal, ya bisa dikatakan legal dalam tanda petik, maka
hendaknya dia ya mungkin apa istilahnya, bilang baik-baik ya kepada pemilik tokonya kalau dia masih hidup ya. Bahwasanya dahulu pernah ini dan itu, minta mohon maaf, minta kerelaannya. Kalau dia memang benar-benar nuntut ya dikasih uang, tapi bukan berarti niatnya sebagai pengganti sesuatu yang haram yang ia konsumsi. Namun ya niatkan saja sebagai sedekah atau ihsan ya, terus plus nasihat ya, bisa jadi menasihati bahwasanya ini adalah sesuatu yang tidak baik untuk dikonsumsi. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Tapi karena keterbatasan waktu kita, mungkin ini menjadi pertanyaan yang terakhir Ustadz. Nah, Dari Nur di Banten. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum membayar uang untuk mengadopsi anak? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Tentunya mengadopsi anak itu sendiri, kalau dalam artian anak itu diadopsi kemudian diangkat, dijadikan benar-benar anaknya ya, sebagai anak sehingga dinisbatkan kepada dirinya, itu adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Ia dahulu pernah diperbolehkan tapi sudah dihapus hukumnya dan Islam melarangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uhum liabaihim huwa aqsatu 'indallah. Jadi panggillah anak-anak yang kamu angkat menjadi anak itu ya, disandarkan kepada ayahnya. Kalau itu diketahui ya, fulan bin fulan memang itu ayahnya. Nah, jadi ini yang perlu kita fahami dahulu, bahwasanya mengadopsi anak dalam artian mengangkat seorang anak untuk jadikan anaknya yang benar-benar akhirnya menjadi seperti ahli waris ya, nasabnya menyambung kepada dirinya, maka ini selama itu memang bukan anaknya, maka tidak diperbolehkan ya, dilarang dalam Islam. Sehingga kalau maknanya semacam itu, ketika ada orang membayar untuk mengadopsi anak, maka tentu ini tidak boleh. Tentu ini tidak boleh, karena ini sesuatu yang untuk melancarkan sesuatu yang dilarang dalam Islam sebagai upahnya. Tentu ini tidak boleh ya. Oleh karena itu, kalau seseorang ingin ihsan, ya sudah, atau ingin melakukan berlaku baik kepada seseorang, maka sah-sah saja ketika dia membiayai misalnya anak tersebut, pendidikannya, kesehatannya, ya, dipenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka itu sah-sah saja sebagai ihsan. Ya, bukan berarti kemudian dia membayar orang tuanya atau keluarganya kemudian ini diambil menjadi anak, ya, seakan-akan seperti jual beli, maka tentu ini dilarang. Kalau Nabi SAW melarang orang yang menjual orang yang merdeka bukan budak sehingga dipaksa jadikan budak, kemudian ada orang yang memberikan uang itu, lepas itu adalah sesuatu yang dilarang, maka bagaimana ketika ada seorang anak ya dilepas begitu saja, diambil orang kemudian kita mengambil uangnya, maka jelas ini lebih dilarang lagi. Ini lebih dilarang lagi, nggak boleh semacam itu. Ini yang mungkin bisa disampaikan pada jawaban kali ini. Wafikum barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Masya Allah, banyak sekali pelajaran dan ilmu yang bisa kita dapatkan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat berbuah menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal soleh insyaallah ta'ala. Tanpa terasa kita sudah sampai kepada penghujung acara pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz atas waktunya yang telah membersamai kita pada kesempatan kali ini. Semoga antum dan keluarga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala Ustadz. Amin amin. Antum kadzalik insyaallah. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan kepada para pemirsa Surau TV dan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur dimanapun Anda berada yang telah membersamai kita pada program acara kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan kami minta maaf jika ada kekurangan dan semoga apa yang disampaikan menjadi bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.